Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J 779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Berburu Sewet Wiwi Gombel. Dan inilah kisah selanjutnya. Karso mengeluarkan keris pusaka yang dibawanya dari Pulau Jawa. "Hei, malu jelek, mati kau," kata Karso. Karso pun menyerang Wiwi Gombel dengan sekuat tenaganya. Karso berpikir pastilah lamban gerakan makhluk ini karena membawa dua pepaya yang teramat besar. Tapi Karso salah. Wiwi Gombel sangatlah lincah. Loncat sana, loncat sini. "Ah, makhluk jelek, sialat. Bisanya menghindar. Sini. Tak potong tetek kau, biar tahu rasa," kata Karso. "Jangan Bang, mending abang isap saja," kata Kalong Wiwi. "Najis tralala," kata Karso. "Ih, sok jual mahal sih abang, ntar nyesel loh." Wiwi Gombel terus menggoda Karso dengan menggoyang-goyangkan buah dadanya. "Is, kanji juga Wiwi Gombel ini," batinku. Mr. Lee yang melihat itu merasa geli sekaligus ngeri. "Kok ada yang makhluk seperti ini di zaman sekarang?" katanya. Pertarungan antara Karso dan Wiwi Gombel terus berlanjut. Begitu sengitnya, ruangan yang tadinya sepi kini berantakan. Bak kapal pecah. Setiap sayatan kuku Wiwi Gombel tak bisa menggores kulit Karso. Melihat Wiwi Gombel yang mulai kewalahan, aku pun sesegera mungkin menyerang Karso. Tanpa dia sadari, aku telah menancapkan sepotong bambu kuning ke arah perut Karso dan bret. Perut Karso pun mengeluarkan darah segar. Tanpa buang waktu, sepertinya Wiwi Gombel mengerti akan tugasnya. Seketika itu juga kuku-kuku panjang Wiwi Gombel diarahkannya ke perut Karso dan dalam seketika terburailah isi perut Karso. Melihat tubuh Karso yang mengenaskan itu, Mr. Lee pun berlalu pergi dan memasuki mobilnya. Nampak Wiwi Gombel mau mengejar Mr. Lee. Biarkan saja dia hidup dulu. Nanti kita akan bermain-main lagi dengan manusia becak itu, kataku. Sering. Wiwi Gombel pun lenyap dari pandangan mata. Aku pun segera berlalu kembali ke rumah Mr. Lee. Aku periksa seluruh ruangan di rumahnya, tapi tak kutemukan hartanya. 1 jam kemudian, Mr. Lee sampai di rumahnya. Terlihat jelas ketakutan di wajahnya. Dia pun menuju ke suatu ruangan, kemudian memutar sebuah patung. Dan seketika dinding di ruangan itu pun terbuka. Ia pun memasuki ruangan yang gelap itu dan menurunin anak tangga. Sepertinya ini ruangan bawah tanah, batinku. Mr. Lee membuka sebuah berangkas raksasa. Kulihat dia menekan tombol pin beberapa kali, dan terbukalah pintu besi itu. Dan betapa terkejutnya aku, astaga, ada begitu banyak tumpukan uang dan emas batangan serta perhiasan berupa berlian. Dan aku pun tersenyum puas. Tak buang-buang waktu, aku pun segera menghajar Mr. Lee. Kutendang perutnya bertubi-tubi hingga dia terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, aku pun segera mencekek lehernya. "Mati kau bangsat! Semoga tidak ada lagi orang sepertimu di dunia ini." Setelah Mr. Lee tewas, aku pun memasukkan emas-emas batangan itu beserta perhiasan dan juga uangnya. Hampir semua harta Mr. Lee aku kuras. Dan ku angkat tas yang cukup berat itu. Dan aku pun membaca mantra untuk menuju ke Singapura. Dan terasa di tubuhku ada angin yang berhembus. Terasa juga tubuhku melayang-layang di atas angkasa. Mataku yang terpejam perlahan kubuka. Benar saja,
Aku terbang di atas awan. Baru kali ini aku melihat keindahan ciptaan Tuhan dari atas bumi. Sesekali nampak terdengar suara deru mesin, suara pesawat penumpang bertuliskan Hong Kong Airlines. Entah berapa lama aku di atas awan. Jarak Hong Kong dan Singapura yang jauh tak bisa membuat tubuhku menembus dimensi dengan cepat. Entah sudah berapa lama tubuhku di atas awan. Tanpa kusadari, aku sudah berada di depan pintu apartemen kakakku. Aku ketuk pintu beberapa kali. Ku dengar suara langkah kaki menuju ke arah pintu. Dan krek, pintu pun terbuka. Jeffrey nampak kaget melihat aku yang membawa tas besar di tanganku. Apa dia yang kau bawa itu, Ir? Cak berat nian. Oh ya, cepatlah masuk, kata Jeffrey. Aku pun masuk. Kulihat semua sedang berkumpul. Nampak juga Obi yang sudah lebih baik dan menatap kepadaku. Ir, makasih yo sudah nolong aku. Kalau tidak kau tolong ya, mungkin aku tidak katik nyawa lagi sekarang. Pokoknya makasih sekali lagi ya, Ir. Seraya kata Obi, seraya bangun dari tidurnya. Oh iyalah Bi, kau tenang baik sekarang. Rombongan Karso dan Mr. Lee itu ndak akan ganggu kita lagi selamanya, kataku. Kau apa ke Ir rombongan itu? Tanya Obi. Pasti kau bunuh Galo ya, Karso CS dengan bosnya, tebak Jeffrey. Aku pun mengangguk. Astaga Ir, ngani baru berumur 18 tahun lah bunuh 8 nyawa yang kau cabut. Kami nih lah lame jadi bandit lah puluhan tahun, tapi belum satu nyawa pun yang kami cabut, kata Kak Ismail. Ay Kak, nak cak mano lagi? Wong-wong itu pantas mati. Kalau tidak, bakal banyak nyawa yang mereka ambil, kataku kepada Kak Ismail. Kak Ismail pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau tidak Kak, kalau tidak aku bunuh Kak, kakek aku yang mereka bunuh, kataku lagi. Semua yang ada di ruangan itu pun terdiam sejenak. Mereka berpikir, benar juga apa yang telah aku perbuat. Nampak Obi mengancungkan jempolnya ke arahku. Terus, apa dia isi tas yang kau bawa itu, Ir? Kata Ismail. Aku pun menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Hong Kong. Begitupun cara aku dengan cepat hingga sampai ke Singapura. Wah, the next Ismail nih, kata Obi. Lalu aku membuka isi tas yang aku bawa. Mereka pun terperanjat melihat hasil jarahanku yang begitu banyak. Apa rencana kau ini, Ir, dengan duit sebanyak ini? Kata Ismail. Kak, korban yang tewas akibat ulah Karso kan lah banyak. Nah, rencananya aku tuh nak nyari tahu siapa-siapa baik yang lah dibunuh oleh Karso itu. Nah, kaget. Rencana aku tuh keluarga korban itu nak kunjuk duit cak 1 miliar sih kok keluarga. Itu rencana aku nih Kak. Apa cukup Ir duit ini? Kaki ada cukup, kata Ismail. Cukup Kak, yang ku bawa ini duitnya duit dolar, emas batangan banyak, berliannya juga banyak, pasti cukup lah Kak. Lagian Kak kasihan Kak keluarganya, pasti nunggu-nunggu kiriman duit. Kita juga tahu kan, uang yang merantau itu pasti hidup sarogalo Kak. Obi mengangkat jempolnya sekali lagi, seraya menangis sesungguhkan. Aku pun segera mendekati sembari menepuk-nepuk pundak Obi. Ngapo kau nangis Bi? Coba kecil baik kau ni Ngapo? Yang kau omong tadi benar nian Irai. Coba kalau aku mati, alangkah kesiannya dengan wong tuaku yang lah nunggu di Palembang. Mana aku nila yang tukang nyari duit. Bapak aku lah tua, gawenya cuma nampal ban motor. Adik-adik aku masih kecil Galo, masih sekolah Galo. Sabarlah Biai, dari sekarang gak usah takut lagi. Aku yang akan ngelindungi kau. Pagi kalau ada masalah, biar aku baik yang nyelesaikannya, kataku. Ujar yang lain. Oh maaf para senior, ini urusan yang masih muda-muda, ujarku. Dan mereka pun terdawa mendengar kata-kataku. Setelah Obi pulih, kami pun beranjak ke proyek. Mencari informasi
tentang para karyawan yang hilang. Ada sekitar 15 orang. Dari berbagai negara, 10 orang WNI, 2 orang India, 1 orang Vietnam, 1 orang Kamboja. Begitu semua informasi lengkap, aku pun mulai membagi-bagikan uang untuk para korban itu. Aku pun menukarkan dolar dalam bentuk rupiah untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Dengan ilmu yang aku miliki, dengan mudah bisa menemukan keluarga korban. Begitupun dengan pekerja asing. Dengan cepat juga aku menemukan keluarganya. Dan di dalam uang itu pun tak lupa aku selipkan sebuah surat yang berisi, "Ayah, Ibu, ini uang hasil kerja aku merantau. Begitu uang ini sampai, jangan tunggu aku lagi. Ini kiriman terakhir. Doakan aku, semoga aku tenang di alam sana. Dari anakmu tersayang." Setelah semua beres dengan urusan para korban, tak lupa aku membagi-bagikan uang sisa itu kepada teman-teman Kak Ismail. Tak tanggung-tanggung, semuanya dapat 3 miliar per orang. Wow, lumayan nih katanya. 3 tahun sudah berlalu. Aku mengikuti jejak langkah Kak Ismail berkelana dari negara ke negara lain. Tujuan kami merampok para mafia dan geng kelas dunia. Setiap beraksi pun kami selalu sukses. Obi sebagai driver, sementara sisanya mengamati situasi lokasi yang akan diincar. Sedangkan Alan yang ahli di bidang IT bertugas mengacaukan sistem keamanan. Kini 5 tahun telah berlalu. Di suatu hari kami sedang berkumpul. "Caknyo, sudah saatnya aku pensiun. Anak-anakku landak gadis, landak bujang. Apa kalian setuju tak kalau aku nunjuk Irwan sebagai ketua kalian yang baru?" kata Ismail. Semua terdiam, tak bergeming, seakan-akan mereka belum siap kehilangan sosok ketua mereka yang mereka kagumi selama ini. "Jangan khawatir, akulah banyak ngajari Irwan ini. Aku percaya dia bisa memimpin kalian. Kakek, kalau ada apa-apa, kan bisa kalian telepon aku," ujar Ismail yang sepertinya paham akan kegelisahan kawan-kawannya. Akhirnya, semuanya angkat bicara dan setuju dengan keputusan ketua mereka. Nampak Obi sekali lagi mengacungkan jempolnya kepadaku. 1 tahun aku memimpin geng baru ini. Di dalam 1 tahun ini, saya sudah 2 kali beraksi dan sukses. Salah satu aksi yang cukup menegangkan ketika kami menyatroni rumah bandar narkoba terbesar di Thailand. Betapa tidak, pemimpin mereka seorang wanita cantik dan bohai. 1 minggu kami mengawasi gerak-geriknya, sehingga waktu beraksi pun tiba. Dengan ilmu yang aku miliki, ya tentu saja mudah aku keluar masuk ke dalam ruangan si wanita itu. Banyak sekali ruangan-ruangan itu, hingga akhirnya aku menemukan satu ruangan yang banyak sekali berisi berbagai jenis narkoba yang disimpan di sana. Aku pun berlalu dan mencari sosok wanita itu untuk mencari informasi di mana tempat dia menyimpan hartanya. Ketika aku memasuki sebuah kamar, nampak seorang wanita yang aku cari sedang duduk di sisi kamar tempat tidurnya. Di tempat itu ada seorang pemuda tampan. Sejurus kemudian, si wanita mendekati sang pria. Aku pun paham apa yang akan mereka lakukan. Sang wanita dengan lemah gemulai mulai membuka baju sang pria dan memainkan dada-dada si pria. Nampak mata sang pria terpejam-pejam ketika sentuhan-sentuhan itu ia rasakan. Seketika darahku berdesir, jantungku berdegup-degup kencang. Betapa tidak, baru pertama kali ini aku menyaksikan penampakan yang syur begini. Merasa keadaan ini sangatlah tak mungkin, aku pun memejamkan mataku. Tapi rasa penasaranku lebih besar. Kubuka lagi mataku. Ketika sang pria mulai membuka baju sang wanita, aku pun
Jantungku pun terasa berdegup lebih kencang lagi, dan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam celana jeansku. Dan betapa kagetnya aku ketika melihat bagian bawah wanita itu. Ternyata dia itu wanita berbatang. Aduh, sial. Pacaknya sial aku hari ini ngelihat cewek berbatang itu, kataku dalam hati. Aku pun duduk di sofa yang empuk di ruangan itu, seraya mengamati ruangan itu. 1 jam telah berlalu. Permainan itu pun sudah selesai. Setelah itu si pemuda disuruh si wanita menunggu di ruangan tamu. Setelah dia keluar, si wanita pun berjalan menuju ke arah dinding. Dia menyibakkan sebuah lukisan dan menekan beberapa tombol. Srek! Pintu besi itu pun terbuka. Nampak dia mengambil beberapa lembar, sepertinya mau membayar sang gigolo. Dan dia pun keluar kamar. Secepat kilat aku mendekati brankas yang belum tertutup itu. Aku pun segera menguras isi brankas itu dan pergi. Dan lagi, seret! Tubuhku pun menghilang. Dan sejurus kemudian aku sudah berada di dalam mobil yang dibawa oleh Obi. Tak terasa sudah 5 tahun aku menjadi ketua geng ini. Jeffrey dan Alan pun pensiun karena usia mereka yang hampir menginjak 50 tahun. Aku pun merasa berat melepaskan mereka. Kak, kaget kalau ada dulur atau tetangga atau siapa baik yang punya keahlian cak kakak, tolong kak kirim ke sini. Kalau bisa yang cak kakak tuh lah yang kompeten dan begawi, nggak yang baca begawi tim. Pokoknya baca-baca kakak lah nyari ke wong itu, kataku. Beres bos, kakek aku kirim sebelumnya kakek aku didik dulu biar gak malu-maluin aku, kata Jeffrey. Oke kak, jawabku. Hampir 10 tahun aku menjadi perampok lintas negara. Kekayaan yang kumiliki pun sudah melimpah ruah. Kini aku pun sudah punya kekasih. Begitupun Obi. Dalam perjalanan karirku sebagai perampok, kami tak pernah lagi membunuh orang sejahat apapun dia. Dan kami pun selalu berbagi dengan orang-orang yang susah, baik di Indonesia maupun di negara yang kami rampok. Aku tahu harta yang kami hasilkan tak berkah. Itulah sebabnya kami selalu membagikan hasil rampokan kepada orang-orang yang susah. Ya, anggaplah saja aku ini Robin Hood-nya Asia. Kini usiaku sudah 39 tahun. Aku pun memutuskan untuk menikah dengan sang pujaan hati. Aku bertekad akan pensiun di usia 50 tahun. Saat aku pensiun nanti, aku harus mengembalikan sewet Wewe Gombel dan melepaskannya. Bagaimanapun juga, dia juga sosok ciptaan Tuhan. Tak sepatutnya aku memperbudaknya. Dan kisah ini pun selesai, tamat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah sudi mampir di channel ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.